Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus 2025. Halo hai kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Scorpio. Selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, tapi sebelum Mari memulai, untuk menghindari kesalahpahaman, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik Scorpio, langsung saja kita mulai di sini. Ini dia. Ada Ten of Swords reverse, kemudian minor arcana 7 of Wands di sana. Kemudian ada Page of Wands, berikut ada energi dari Five of Swords dan kemudian ada energi dari Page of Cup. Kondisinya reverse ya. Berikut di sini ada energi dari King of Swords, kemudian energi dari kemudian di sini ada energinya dari ini, dan berikutnya ada energi sini. Iya. Jadi kalau Mari lihat, memang pasangannya kamu ini tuh cukup menyulitkan kamu ya. Cukup banyak tingkahnya ya. Ada aja aksi gayanya dia itu tuh yang agak-agak bisa lah menjadi tantangan ya dalam hubungan kalian. Dan tentu sikap dia seperti ini sangat menyulitkan dirimu. Gitu loh. Kamu bisa aja kayak punya penilaian yang negatif ya tentang si seseorang ini. Waduh, dia ini tuh kekanak-kanakan gitu ya. Wah, dia ini tuh orangnya ngambekan gitu. Yang nggak penting-penting diributkan gitu ya. Ada aja tingkah lakunya dia yang bisa kamu anggap merugikan dirimu gitu ya. Membuat masalah dalam relationship kalian gitu. Bentar-bentar ngambek terus kabur, pergi. Ya gitu ya. Beberapa bisa juga kayak dia nggak setia sama kamu gitu ya. Jiwa bebasnya dia itu tuh kamu anggap bisa seperti terlalu kebablasan. Nah kayak gitu ya. Sakarep-karepnya dia aja gitu loh. Kayak nggak bisa dikontrol, nggak bisa diatur gitu ya. Ya mau suka-sukanya dia aja. Modelnya kayak gitu ya. Kalau dia mau datang, dia mau pergi, dia pergi. Nah seperti itu ya, bisa-bisa memang tanggung jawabnya dia juga tidak ada. Gitu loh. Jadi andaikan pun kamu wanita, andaikan pun kamu istri, harusnya kan dalam konsep rumah tangga normalnya kita di Indonesia kan, istri bagian domestik, bagian rumah. Suami yang membackup bagian finansial, misalnya kayak gitu ya. Tapi si dianya, nggak mau tahu, gitu loh. Nggak mau tahu. Di sana ya, sudah terbeli susu anak atau belum, dia nggak peduli. Gitu ya. Taunya dia main-main aja. Ya, main seperti dia anak lajang gitu ya kan. Nah jadi kamu yang akhirnya nge-backup ini semua. Urusan domestik kamu yang backup. Urusan untuk bagian dari pasanganmu ini pun akhirnya kamu yang backup gitu ya. Jadi Mari bilang bisa kalian di sini tuh jadi solo karir gitu ya. Solo karir membangun rumah tangga gitu. Atau ya kalau hubungan kalian masih pacaran, ya ini adalah perjuangannya kamu sendiri dalam hubungan kalian. Gitu ya. Kalau nggak kamu yang kuat-kuat bertahan di hubungan ini, sudah dari kemarin-kemarin bubarnya nih relationship. Tapi Mari lihat kamu yang kayak masih memilih untuk bertahan ya. Gitu loh. Nampaknya memang stok kesabarannya kamu ngadepin si yayang bebeknya kamu ini tuh masih ada. Gitu loh. Jadi ibaratnya kayak ada pun tingkah lakunya dia yang menyebalkan gitu ya, yang bikin problem untuk kamu. Tapi Mari lihat hal itu tuh masih dalam kemampuannya kamu untuk menghadapinya gitu loh. Masih kayak kamu punya kemampuan untuk mentoleransi. Kamu masih udahlah biar aja lah dulu dia kayak gitu. Walaupun hatimu sebenarnya jengkel gitu ya.
terutama lah kalau kamu ini tuh cewek gitu ya. Kamu bisa aja udah tahu ini, kayaknya nggak bener ini. Bapaknya anak-anaknya aku ini, ibunya, suaminya aku ini, pacarnya aku ini nggak bener gitu ya. Namun ya memang kebetulan Scorpio yang mari tarik energinya ini tuh kamu tipe setia gitu ya. Jadi kamu nggak bisa yang kayak udah ketemu masalah, udah cerai aja, putus aja, selesaikan aja ini ceritanya. Mari lihat kamu nggak bisa kayak gitu. Itu loh. Ya, kamu masih yang kayak udah kasih aja kesempatan lagi. Apalagi kalau kamu udah jadi suami atau jadi istri. Gitu ya kan? Kamu awalnya itu tuh ya berencana, ini adalah pernikahanmu yang kali terakhir gitu loh. Kamu nggak berniat mau coba-coba gitu ya. Coba dulu nikah, kalau nggak cocok nanti selesai gitu ya. Enggak. Dari awal itu tuh itikadnya kamu, ya aku dengan dia gitu loh. Aku dengan dia. Dan mungkin kamu sudah punya ini ya, kemampuan gitu ya. Kemampuan untuk menerima konsekuensi dari pilihannya kamu untuk bersama dengan si seseorang ini. Nah di situ ya. Dan mungkin ya memang problem yang dia berikan dalam hubungan kalian belum yang sangat amat merugikan kamu. Gitu ya, rugi-rugi dikit ya ada. Gitu ya, capek-capek dikit ya ada. Tapi yang sempat bikin kamu modiar gitu ya, nampaknya ya tidak ada. Gitu ya, belum ada, dan semoga ya jangan sampai ada lah ya. Nah kayak gitu. Jengkelnya kamu hanya sebatas mungkin dia tidak disiplin untuk nelfon kamu, chatting kamu, ajak kamu ketemuan, ya, tidak disiplin kapan pulang, tidak hanya sebatas kayak, bukan lagi sebatas ya. Jadi mungkin dia gini, dia hanya nggak ngasih kamu duit, tapi ada kadang-kadangnya dia bersikap manis sama kamu. Nah jadi kayak semacam kamu lebih memfokuskan diri ya, melihat hal-hal baik dari si dia aja, walaupun kalau kamu tanpa harus menyelidik gitu ya, kamu bakal bisa ketemu dengan mudah hal-hal tidak baiknya dari si pasanganmu ini. Nah tapi demi kelanggengan, dan juga jangan-jangan kamu begitu orangnya ya, nggak terlalu seneng gitu loh. Bukan menjadi sebuah hobinya kamu nyari-nyari salah-salahnya orang gitu ya. Nah jadi karena kamu ya udahlah, biar dia nggak tertib pulang, tapi asalkan tetap pulang misal. Oke lah, dia nggak ngasih aku duit, asalkan dia gitu ya nggak mukul aku. Nah misalnya kayak gitu. Oh ya biarlah dia masih seneng main-main di luar sana gitu ya, asalkan dia nggak selingkuh. Gitu. Jadi masih ada yang kamu pertimbangkan dari nilai plusnya dia gitu. Masih mau kamu kadang-kadang menggadang-gadang juga gitu ya, menggadang-gadang dia juga gitu loh. Jadi yang tadi itu kan, dia kan harusnya udah gagal nih, misalnya gagal dia sebagai kepala rumah tangga gitu kan, udah gagal. Tapi ya karena dia nggak mukul misalnya, kadang-kadang dia masih mau ngajak kamu jalan-jalan gitu ya, masih mau kayak ngegodain kamu, bikin hatimu berbunga-bunga, bikin kamu tersenyum ya. Kamu masih ngelihat dia cantik di hadapanmu, ganteng di matamu gitu ya. Nah jadi kamu bilang ya udah deh. Jadi kayak seolah-olah apa yang dia lakukan, hal remeh-temeh itu tuh udah mau kamu anggap, biarlah itu sudah menjadi, itu akan jadi kompensasi atas mana-mana sisi kurangnya dia, sisi negatifnya dia. Nah seperti itu kalau mari lihat ya. Tapi kalau hatimu itu tuh mari lihat kondisinya tidak damai gitu ya, kamu bisa kayak cenderung itu tuh was-was terus gitu ya. Was-was terus, apakah hari ini dia berkabar sama kamu atau enggak? Apakah minggu depan dia pulang ke rumah kalian atau enggak? Nah, misalnya kayak gitu ya. Ada rasa was-wasnya kamu. Mari nampak.
Tapi ya itu tidak kamu tunjukkan dalam sikap dunia nyatanya kamu. Perasaanmu bisa agaknya terusik gitu ya. Tapi kamu berusaha untuk tetap tenang gitu. Jadi kamu bawaannya ya ndak marah-marah gitu ya. Kamu bisa aja dengan ketus gitu. Kamu dari mana? Kok baru jam 1 malam kamu baru pulang misalnya. Kenapa sih kamu nggak mau kerja? Harusnya kamu kan bisa ya komplain dengan keras, dengan tajam seperti itu, gitu ya. Tapi mari lihat di sini tuh kamu memilih untuk tenang, gitu, ya kan? Mari lihat memang kamu juga ya bukan tipe yang senang gitu ya, berada dalam situasi argumentasi, gitu ya. Kamu gak suka yang ceritanya keras-kerasan gitu, saling ngebantah. Beberapa di antara kalian bisa juga ini mari lihat, macam kamu gak mau ngajak dia ngobrol karena kamu gak enak hati gitu ya. Kalau ngelihat dia itu tuh bohong sama kamu, dia yang bohong, kamu yang malu. Nah kira-kiranya gitu ya. Kalau kamu tanya, padahal kamu nih bisa tahu dia ini tuh gak mau kerja karena dia malas kok, gitu ya. Kalau kamu tanya sama dia, mungkin kamu yakin pasti dia bohong. Misalnya ya belum ada rezekinya, belum keterima, udah melamar kemana-mana tapi belum keterima. Bisa-bisa kamu kayak tahu itu bohong dan kamu jadi malu gitu loh. Dia yang mau bohong sama kamu tapi kamu yang malu ngelihat dia ngebohongin kamu gitu. Ya itu kalau mari nampak. Jadi akhirnya kamu bisa aja diem aja. Kamu yang kayak memilih untuk tenang aja gitu. Paling-paling dalam hatimu atau dalam pikiranmu ya, udahlah nanti kalau aku udah nggak kuat lagi sama ini orang, tak tinggalin aja dia gitu. Jadi kamu berusaha untuk mensimpelkan gitu ya. Padahal mau kamu hebohkan hubungan kalian, banyak alasan kamu untuk menghebohkan hubungan ini. Tapi kamu lebih udahlah disimpelin aja lah. Udahlah ditoleransi aja lah gitu ya. Oke lah, aku kompromi aja lah dengan dia saat ini. Pokoknya dia nggak pergi kemana-mana, dia nggak ninggalin aku, kami nggak bercerai misalnya gitu ya. Biarlah tetap ada bapaknya anak-anakku atau ibunya anak-anakku, ya udah gitu ya. Ya udahlah biar aja dia malas, asalkan dia yang tadi kata Mari lah. Jadi kayak asalkan itu menjadi keywordnya kamu ini ya. Menjadi passwordnya kamu gitu loh di hubungan kalian ini. Kalau pasangannya kamu ini, mari lihat. Memang ini tuh sengaja ini cari-cari perkara. Sorry ya, Mari batuk-batuk barusan. Sorry ya, mana tahu kalian tadi kaget gitu ya, terganggu. Memang mari lihat ini tuh sikap bocahnya ini tuh masih ada banget ya. Usia sudah bolehlah bisa dikatakan harusnya sudah memasuki usia dewasa gitu ya. Tapi ternyata kedewasaannya dia terlambat. Nah, gitu ya. Perkembangan kedewasaan dia terlambat. Jadi ya kayak masih seneng aja cari-cari ribut gitu. Cari-cari perkara gitu ya. Ada aja yang bikin dia jengkel sama kamu gitu. Padahal kalau Mari nampak, apakah kamu pantas untuk dijengkelin? Ya enggak juga gitu loh. Apakah dia pantas komplain sama kamu Scorpio? Mari nampak, ya enggak juga gitu loh. Karena kamu udah jelas banget di sini tuh kamu tahu tugas dan tanggung jawabnya kamu gitu ya. Seberapa besar porsi yang harus kamu berikan kepada dia untuk menjamin dia merasa tenang, damai, bahagia, sejahtera. Kamu tahu di situ. Tapi ternyata di mata si seseorang ini bisa aja kayak kamu dianggap masih kurang. Gitu loh. Ya. Makanya dia cari-cari perkara sama kamu ini. Ya, karena kayak mungkin dia menganggap harusnya kamu bisa lebih kepada dia. Tapi ternyata yang diharapkan itu tuh tidak terjadi. Nah akhirnya dongkol sendiri, kesel sendiri. Gitu loh.
Justru dia bisa kayak ngerasa ya dia harus ngeributin kamu gitu loh. Dia harus kayak mengusik kamu. Dia harus cari perkara sama kamu. Nah, di situ ya. Jadi ini bukan memilih untuk tenang, damai, bersyukur dengan bagaimananya kamu ke dia gitu ya. Enggak. Maunya dia itu dia harus berontak aja terus sama kamu. Gitu ya. Kamu itu tuh harus dibantah terus. Gitu loh. Kamu tuh harus diusik terus. Kamu harus diganggu terus kamu. Gitulah. Mungkin maksudnya dia seperti itu tuh untuk memecut kamu ya. Untuk men-trigger kamu. Supaya kamu mau melakukan lebih daripada apa yang kamu lakukan selama ini ke dia. Gitu. Di sana. Kayak dia merasa dia punya hak gitu loh. Menuntut apapun yang mau dia harapkan dari kamu. Gitu ya. Tanpa dia dengan jelas, dengan clear gitu ya, menilai bagaimana sih kamu yang sesungguhnya. Nah seperti itu ya. Jadi kayak terlalu tinggi ekspektasinya dia ini. Mari lihat. Dan kayak anak kecil gitu ya. Udah dikasih gula-gula 1, minta gula-gulanya 2. Gitu loh. Kalau nggak dikasih 2, nah ini mutung. Gitu ya. Cemberut, marah, ribut. Gitu. Dan memang kalau yang seperti ini harus banyak-banyak sabar ini ngadepin dia. Kalau masih tetap mau bersama ya. Bayanginlah kayak ngadepin anak tantrum gitu. Harus sabar. Di sana ya. Jadi kayak dia juga masih mau kebebasan di sini. Jangan-jangan ada beberapa di antara kalian juga seperti orang yang dia anggap ya mengekang dirinya. Padahal mari lihat dia kamu nggak mengekang. Kamu nyuruh dia kerja misalnya ya. Jangan dia asik main aja. Karena dia mesti bekerja. Lah, uang tanggung jawabnya dia sebagai orang dewasa yaitu mengaktualisasikan diri gitu ya. Bukan asik sibuk main game aja, nongkrong aja di warung kopi gitu ya. Asik tok-tokan aja misalnya. Gitu ya. Asik di rumah aja. Nah, jadi kayak kamu bisa dianggap kok kamu tidak membiarkan dia dengan happy-happynya dia, dengan mau-maunya dia gitu. Ya. Atau misalnya kamu melarang dia, jangan setiap hari keluar dugem misalnya gitu ya. Sekali sebulan dugem ya bolehlah untuk refreshing gitu ya. Nah, jadi dia bisa jengkel sama kamu. Kok kamu larang-larang dia dugem? Dia maunya tuh dugemnya saban hari. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kayak harusnya kamu itu tuh membebaskan dia. Nah, itu tadi yang Mari bilang ekspektasi yang dia minta itu. Nah, bisa juga ke arah sana ya. Harusnya kamu yang ngebiarin dia lah, malah kamu ngebiayain dia lah untuk degemnya dia, untuk beli paket pulsa datanya dia, gitu-gitu ya. Nah di sana, kamu bilang jangan boros-boros ya, agak hemat sedikit, karena jelas-jelas kerjanya dia COD aja gitu ya. Entah apa-apa barang-barang yang nggak genah-genah dia beliin gitu ya. Kamu bukan mengkritik, tapi kamu hanya ngajak dia mikir gitu. Tapi orang yang kamu ajak mikir nganggap kalau kamu ya mengekang dia dengan kesenangannya dia. Gitu loh. Maka kamu harus dimarahin. Maka kamu harus dikerjain. Gitu. Setiap kamu bilang jangan, maka kok kayak jadi termotivasi dia untuk melakukannya. Nah, seperti itu. Ya. Padahal kalau Mari nampak apa yang kamu lakukan ini tuh terbaik untuk kalian dan juga terbaik untuk diri dia pribadi. Tapi dia bisa nggak paham. Langsung emosinya aja. Gitu ya. Langsung tersinggungnya dia aja yang dia pakai. Egonya dia langsung kayak mau menerkam aja gitu ya. Nggak bisa dibilangin. Gitu loh. Nggak bisa dikontrol, nggak bisa diatur. Gitu ya. Mau bebas sesuka-suka hatinya dia aja gitu ya. Mau jadi sunggokong dia. Bebas sesuka hati ke sana kemari. Yang gitu tuh ya.
Di situ. Ya. Jadi ya kalau mari lihat, kamu ini tuh sedang menghadapi bocah lah. Sabar-sabarlah kamu. Gitu ya. Oke, baik. Scorpio, dalam bacaan kita kali ini ya, hadir energi dari Gemini, kemudian ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Leo ada di sini, Pisces, Scorpio, Cancer, kemudian ada energi dari Sagittarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.